Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Sejarah Islam mencatat sejumlah panglima perang terhebat sepanjang masa. Salah satunya Usama bin Zaid. Usama merupakan panglima Islam termuda sekaligus panglima terakhir yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Ia mulai memimpin perang pada usia 18 tahun. Usama lahir pada tahun ke-7 sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Sa'id bin Haritsah, putra angkat Rasulullah SAW, dan ibundanya bernama Ummu Aiman. Mereka suami istri yang dicintai Rasulullah dan termasuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awwalun. Ketika Usama dilahirkan, Rasulullah sangat gembira mendengar kabar kelahirannya itu. Ia digelari kesayangan, putra dari kesayangan, karena sayangnya Rasulullah kepada Usama dan ayahandanya. Usama bin Zaid sepanjang hidupnya berada di tempat terhormat dan dicintai kaum muslimin. Begitu sayangnya Nabi SAW kepada Usama, beliau pernah mendudukkannya dan Husain di atas paha beliau saat keduanya masih kecil, lalu mendoakan keduanya, "Ya Allah, kasihanilah mereka berdua, karena sesungguhnya hamba menyayangi mereka berdua." Dari sejak muda, beliau telah menghikmati Islam. Beliau berjuang di jalan Allah dengan penuh keberanian bersama Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Ketika pasukan Islam akan berangkat ke Uhud untuk menghadapi musuh, Usama menghadap Rasulullah beserta kawan-kawan semayanya. Mereka ingin ikut berperang. Sebagiannya diterima dan sebagian lagi ditolak karena belum cukup umur. Usama termasuk yang ditolak. Beliau pulang sambil menangis karena tidak diperkenankan turut berperang. Ketika perang Khandaq, kembali Usama dan teman-temannya menghadap Rasulullah SAW, memohon agar kiranya diikutkan dalam pasukan Islam. Ketika itu usianya baru 15 tahun. Melihat keberaniannya, Rasulullah pun mengabulkan keinginannya. Ketika berumur kira-kira 18 tahun, ia turut perang Mu'tah di bawah komando ayahnya, Sa'id bin Haritsah. Dalam pertempuran itu, beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri ayahnya gugur. Tapi ia tak takut dan mundur. Bahkan ia terus bertempur dengan gigih di bawah komando Ja'far bin Abi Thalib. Hingga Ja'far pun syahid di hadapannya. Kemudian ia menyerbu di bawah komando Abdullah bin Rawawah. Sampai pahlawan ini gugur pula menyusul kedua sahabatnya yang syahid lebih dulu. Kemudian komando dipegang Khalid bin Walid dan Usama bertempur bersamanya dengan sisa pasukan yang ada. Tentara Islam akhirnya mampu melepaskan diri dari cengkraman tentara Romawi. Pada suatu ketika saat Rasulullah SAW sakit, para musuh sengaja memanfaatkan keadaan. Mereka mengancam kekuatan Islam dengan membuat gejolak di perbatasan Syam. Dari arah Yaman bahkan muncul seseorang yang mengaku sebagai nabi. Di tengah kondisinya yang tak sehat, Rasulullah tetap memerintahkan perlawanan ke perbatasan Syam. Dia juga menulis surat-surat perintah untuk membasmi nabi palsu. Baginda Nabi menunjuk Usama sebagai panglima perang di perbatasan Syam. Ia membawahi sahabat lainnya termasuk Umar bin Khattab. Beberapa sahabat mempertanyakan keputusan tersebut sebab banyak sahabat senior dalam pasukan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lainnya. Mereka dianggap lebih pantas memimpin pasukan. Mendengar berbagai perkataan yang terdengar menyepelekan Usama, Umar segera menemui Rasulullah.
Mendengar kabar itu, Nabi Muhammad sangat marah. Beliau kemudian bergegas menemui para sahabat di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usamah. Demi Allah, seandainya kalian menyaksikan kepemimpinannya, berarti kalian menyaksikan juga kepemimpinan ayahnya Zaid bin Haritsah. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang pimpinan, begitu pula dengan putranya Usama." Rasulullah melanjutkan, "Jika ayahnya sangat aku kasihi, putranya pun demikian. Mereka orang baik. Hendaklah kalian memandang baik mereka berdua. Mereka juga sebaik-baik manusia di antara kalian." Nabi lalu kembali ke rumahnya. Mendengar sabda Rasul, kaum muslimin mulai datang bergabung dengan pasukan Usamah. Sebelum berangkat ke medan perang, terlebih dahulu Usamah menemui Rasulullah yang masih sakit. Ketika sang panglima termuda mencium wajah beliau, Rasul tak mengatakan apapun selain mendoakan sekaligus mengusap kepala Usamah. Belum jauh pasukan bergerak, kabar wafatnya Rasulullah datang hingga Usamah menghentikan laju pasukannya. Selanjutnya ia bersama Umar dan Abu Ubaidah bergegas ke rumah sang Nabi. Melalui musyawarah yang masih diliputi kesedihan, kaum muslimin sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah. Abu Bakar kemudian menyuruh Usamah kembali memimpin pasukan seperti perintah Rasulullah. Bersama pasukannya, Usamah bergerak cepat meninggalkan Madinah menuju perbatasan Syam. Setelah melewati beberapa daerah yang masih tetap memeluk Islam, akhirnya mereka sampai di Wadil Qura. Dengan strategi perang yang matang, pasukan Usamah mampu mengalahkan musuh secara cepat. Setelah 40 hari kemudian, mereka kembali ke Madinah membawa sejumlah harta rampasan perang serta tanpa jatuh korban satupun. Sejak saat itu, putra Ummu Aiman tersebut disegani oleh para sahabat. Waktu pun terus berjalan. Usamah menghembuskan nafas terakhirnya pada 53 Hijriah atau 673 Masehi. Selama hidupnya sudah ia dedikasikan untuk membela agama Allah.